Oke, balik lagi bersama saya di SSMV. Jadi di video kali ini maaf banget ya, aku syutingnya di dalam kamar. Jadi ini agendanya tuh nge-review. Jadi tak ceritain dulu. Sebelumnya kan aku ada emek, jadi ada project emek ya. Dan project emekku tuh namanya itu emek low budget. Nah, ini tuh untuk yang Maxi yang kalian tahu, yang Maxi yang dulunya hitam terus aku rubah bodinya menjadi biru, itu tuh udah laku. Yang fotonya kayak gini, bentar tak cariin ya. Jadi untuk foto si Maxi dulu tuh yang ini. Nah, untuk si Maxi ini tuh udah laku. Jadi Maxi ini lakunya pada bulan Desember kalau nggak salah. Itu tuh laku pada bulan Desember yang kayak gini ya, di si Maxi. Nah, kemudian aku mau bahas speknya si Maxi yang dulu. Itu aku mau share spek kepada kalian. Nah, itu tuh speknya enak banget, menurutku itu enak banget. Jadi si Maxi dulu itu cuma 150 tune up sesuai di judul ini. Dan untuk si 150 tune up ini mohon maaf kalau misalnya audionya agak jelek ya, soalnya aku berada di kamar dan posisi ini di luar tuh baru hujan banget. Jadi untuk si Maxi ini kemarin tuh aku up di 150 aja. Jadi blockheadnya itu masih standar banget, jadi belum diapa-apain, jadi masih pure standar sekali. Di porting aja enggak, terus dibongkar aja belum. Kalau si Maxi itu tuh cuma ganti seal water pump. Nah, itu tuh belum sempat aku review. Jadi untuk si Maxi itu tuh dadaan banget yang pembeli ini itu. Jadi malam ini dipantau, besok udah langsung dibawa pulang. Nah, karena dari itu tuh belum sempet aku apa-apain, belum sempet aku review, soalnya aku baru sibuk banget kemarin ngurusi berkas-berkas kuliah, kan mau wisuda juga, jadi belum sempet aku apa-apain. Aku tuh iseng posting, jadi yaudah aku lepas aja kemarin tuh kayak gitu niatnya. Jadi belum sempet aku apa-apain. Yaudah aku share spek kepada kalian. Ini tuh enak banget, speknya buat harian tuh enak banget, masih sangat aman. Kalau menurutku tuh recommended banget buat harian, makanya aku buatin video ini buat kalian untuk share spek si Maxi. Jadi untuk kalian yang tanya, bang, speknya si Maxi dulu tuh apa? Nah, ini 150 tune up ya, jadi 21,5 HP itu bukan buat-buat. Jadi ini tuh udah aku dyno test, aku siksa si Maxi di atas dyno untuk mencapai hasil ini. Jadi tuh aku pengen tahu power si Maxi itu yang speknya kayak gini tuh berapa HP kayak gitu. Jadi bukan semata-mata aku buat sendiri kayak gini. Jadi udah ada datanya, nanti aman lah aku share datanya kepada kalian. Dan kita bahas dulu untuk di bagian block head. Bagian head dan block itu standar, ini pure standar, jadi nggak ada sentuhan porting. Kunci juga nggak kena head. Jadi untuk si Maxi itu kan dulu aku punya dua mesin, yang satunya 200 cc, terus satunya juga mesin standar. Ini maaf ya kalau audionya agak jelek, soalnya di luar baru hujan. Terus yang mesinnya si standar si Maxi aku bangun lagi, kan yang 200 itu kan udah aku pretelin ya, jadi udah aku ecer, terus aku mau ganti spek lagi tapi belum jadi sampai sekarang. Yaudah, itu project bertahap aja, besok buat emek low budget kayak gitu. Jadi untuk yang bagian head dan block itu standar, jadi pure standar. Kunci aja nyentuh belum pernah. Jadi ya udah, porting standar, kemudian kompresi standar. Jadi belum porting sama sekali, belum tersentuh kunci-kunci sama sekali. Kemudian aku upgrade bagian TB ini aku pakai TB merek XTR kalau nggak salah, ukurannya 32. Kemudian udah downdraft tambah velocity. Jadi untuk TB downdraft tuh mati. Jadi untuk TB downdraft tuh kayak gini, untuk gambaran kepada kalian ya. TB downdraft tuh kayak apa, bang? Nah, untuk TB downdraft tuh kayak gini. Nah, gambarannya kayak gini. Jadi untuk TB nya tuh langsung ya. Nah, TB nya tuh langsung kayak gini. Jadi ini bagian head, kemudian ini di bagian manifold atau intake kayak gitu. Jadi tapi ini head super head ya, ukurannya 2522 kalau nggak salah. Tapi di Maxi itu ukurannya masih standar semua. Jadi yang aku ganti cuma ini. Jadi kalian catat aja, atau kalian nanti preview video ini
Ini aku share spek real, bukan tipu-tipu. Aku nggak mau di kontenku ini tuh tipu-tipu. Banyak kalian yang tanya, bang itu yang fiction kemarin yang cuma 62 klep standar tuh tembus 30 HP itu mesti bikin-bikin atau gimana. Aku nggak mau konten yang tipu-tipu kayak gitu. Jadi apa adanya yang aku share kepada kalian tuh real kayak gitu. Jadi untuk intake-nya tuh model kayak gini. Aku intake kalau si Maxi itu pakai intake SND. Intake SND aku custom lagi, kemudian ini plus velocity yo. Jadi velocity ini untuk bantu bagian atasnya. Tapi untuk karakter si M-Making 150 TU itu bagian atas banget. Jadi untuk karakter mesinnya, itu karakternya tuh di bagian atasan kayak gitu. Untuk nokennya aku pakai Kawahara K1. Terus untuk Ecu aku pakai Ecu Jugen 5, kemudian knalpot full system. Aku knalpot full system ini baru pakai Crimpy, aku dyno pakai Crimpy CP3, dan yang aku jual itu ROB1 TGA. Jadi untuk perbedaan knalpot itu mesti ada selisih HP-nya, jadi mesti bakal beda kalau udah spekan kayak gini, kayak gitu. Kenapa aku tak jelasin sekalian, kenapa aku pakai noken Kawahara K1, dan itu tuh racian dari mekaniku, katanya ada noken nganggur di bengkel itu Kawahara K1. Yaudah aku cobain aja, disuruh nyoba, ternyata tuh enak banget. Noken K1, kemudian Ecu Jugen 5, ini Ecu Jugen 5 nya yang Jugen 5 yang kuning, jadi enggak Jugen 5 yang hijau, soalnya untuk settingan tuh agak beda, hijau sama kuning tuh agak beda. Kemudian untuk knalpotnya aku pakai yang tadi aku jelasin, pakai Crimpy CP3. Dan untuk yang aku jual itu posisi pakai ROB1. Harusnya sih powernya kalau pakai ROB1 yang tipenya silencer yang panjang atau long itu bakal enak banget. Jadi aku jelasin untuk karakter si Maxi ini. Untuk karakter si Maxi dengan bagian head standar dan block standar itu tuh masih mumpuni banget ya. Kalau buat harian tuh aku rekomendasikan kalian ini aja. Jadi kalau yang nggak suka bore up atau masih sayang mesin itu pakai spek ini aja. Tapi untuk perolehan HP itu mesti beda, soalnya untuk portingan atau bagian jalur porting tiap motor itu mesti beda-beda. Dari pabrikan aja udah beda. Untuk di bagian finishingnya atau di bagian kompresinya itu mesti bakal beda. Kalau kalian yang masih sayang mesin, kemudian nggak mau dibongkar-bongkar mesinnya, dibelah kayak gitu, aku saranin spek kayak gini aja udah enak banget. Ini nyentuh di 120 tuh cepet banget. Itu raciannya di bagian bangkai standar, kemudian TB32 downdraft tambah velocity. Ini ada penyesuaian lagi, nanti di bagian manifold kalian sesuaiin banget sama di bagian portingan TB kayak gitu, di bagian portingan di head. Kemarin aku portingi dikit-dikit itu di bagian manifold, itu kan manifoldnya bekas spek 62, jadi portingannya udah besar, kemudian aku lem porting dan aku sesuaiin lagi untuk bagian lubangnya itu. Ini spek aku iseng-iseng ya, jadi iseng-iseng aku bikin spek kayak gini, jadi enggak rekomendasi dari bengkelku. Jadi karena aku bengkel di Saonone, jadi bukan rekomendasi pakai ini aja, enggak. Soalnya ini tuh cuma nyoba-nyoba, jadi spek coba-coba. Untuk yang bagian box standar tuh dapat berapa, jadi aku tuh baru riset ya, ini tuh baru tahap riset. Kemudian untuk makingnya tuh malah udah laku duluan, jadi aku belum riset sejauh apa, tapi kemungkinan aku bakal riset lagi di making 150 tone up, tapi di make low budget ini. Untuk make low budget tuh yang long arm kayak gitu, kalau kalian tahu tuh yang long arm kayak gitu, itu tak namain make low budget, yang stylenya Malaysia. Kalau yang Maxi itu kan stylenya Komorot kayak gitu. Untuk di bagian hasil dyno ini pasti bakal kalian tanyain lagi, bagian hasil dyno mana bang. Nah untuk di bagian hasil dyno tuh kayak gini. Wah nggak kelihatan ya, ini aja, nanti aku share lah di mana, di bagian videonya nanti tak cantumin. Kalau kalian yang kepo nanti DM aja, tak kirimi grafik dynonya. Aku dyno di Pekajaman Dyno Test, itu biasanya anak-anak Jogja di situ. Untuk powernya, ini kameranya malah ngeblur ini. Yaudah nanti kalian baca sendiri aja, aku rangkumin aja ya. Ini udah agak kelihatan. Untuk peak powernya tuh keluar di RPM 9800. Kalau di sini 9800 itu keluar
maksimal di sini keluarnya di 21,5 HP kayak gitu. Ini rata ya, jadi untuk grafik yang rata ini udah akuran sebanyak, pokoknya banyak banget ini akuran si Maxi itu. Jadi untuk peak power ideal atau keluar yang paling tinggi itu di sekitar segini, di dari RPM 9500 sampai 10500 tuh power itu hampir rata. Jadi udah selisih dikit banget. Ini kan naik mentok di sini kemudian turun lagi. Aslinya tuh RPM 12.000 atau 11.000 itu udah cukup ya kalau di mana, kalau dilihat dari sini. Soalnya kan peak powernya tuh keluar di RPM 9800 kayak gitu. Ini torsinya juga 15, ini tergolong kecil ya. Tapi kalau di pekajaman itu sendiri, kemarin udah sempat di dyno itu making standar tuh tembus 17 atau 18 HP kayak gitu. Untuk hasil dynonya aku juga lupa nyertain ya, itu pokoknya sekitar segitulah kalau di pekajaman. Jadi untuk spekan yang kayak gini, yang si Maxi ini itu naik sekitar 3 sampai 3,5 HP. Tapi tergantung kondisi motor kalian ya. Kalau si Maxi ini kan mesinnya masih cukup fresh kayak gitu. Jadi untuk mesin itu masih cukup fresh dan belum aku rebuild lagi untuk di bagian dalamnya. Jadi yaudah aku mainin spek yang kayak gitu tadi. Ini nanti kalian catat aja kalau kalian yang mau bikin making 150 tone up. Kalau aku sih enak ya making kayak gitu, udah enak banget. Kalau menurutku udah enak banget di spek kayak gini. Nanti kalian catat aja. Untuk yang pertama itu TB downdraft tambah velocity ini. Kemudian ada Noken As Kawahara K1 dan ECU. Yang penting tuh ECU. Kalau untuk modif motor yang pertama tuh yang aku saranin tuh di bagian ECU dulu. Kalau yang lainnya nggak usah dulu. Pokoknya kalau kalian mau spek yang kayak gini tuh yang pertama kalian mainin ECU, kemudian Noken. Aku pakai Kawahara K1. Tapi untuk Noken Kawahara sendiri ini agak berisik, jadi kalian nggak usah kaget. Kok Nokennya agak berisik itu nggak usah kaget, soalnya karakter Kawahara emang kayak gitu. Ini aku rekomendasikan kepada kalian. Pokoknya recommended banget lah ini. Udah paling enak. Kalau kalian enak lagi di bobot magnetnya, tapi jangan habis-habis. Kalau kalian kehabisan bobot magnet itu cuma motor itu bengok tok, istilah itu cuma teriak tok, tapi atasnya nggak jalan kayak gitu. Aku udah pernah buktiin di si Maxi, magnetnya habis. Kemudian untuk magnet berat, magnet standar tuh lebih enak magnet standar kalau atasannya kayak gitu. Kalau kalian yang ngejar atasan ya, kalau kalian yang ngejar bawahan ya udah pakai magnet standar aja kayak gitu, lebih enak. Kalau kalian yang ngejar bawahan, magnet bobotan atau habis. Kalau kalian yang ngejar atasan, magnet standaran aja. Tapi kalau aku mending tak bobot turun sekitar 500 sampai 700 gram udah enak banget. Nanti kalian bobot di bengkel bobot terdekat kalian aja. Kalau racian si Maxi cuma kayak gini sih. Kalau kalian kemarin yang tanya-tanya spek si Maxi apa bang kayak gitu. Oke, mungkin cukup ya video dari saya. Ini mohon maaf banget kalau syutingnya kondisinya kayak gini, soalnya si Maxi udah laku juga dan kondisinya baru hujan, nggak bisa nampilin apa-apa soalnya si Maxi cuma ada fotonya sekarang. Untuk project yang terbaru aku bakal post di video selanjutnya. Udah ada ganti project lagi, jadi bukan emek lagi, ada emek low budget, kemudian ada yang satunya ini Matic. Ini Matic ini tak buat harian aja, harian ganteng kayak gitu, tapi di bagian mesin gak usah yang aneh-aneh. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa untuk di like, komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk di subscribe supaya tidak ketinggalan video dari SSMV ini. Mohon maaf jika baru upload sekarang kayak gitu. See you.